Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Arfian Ramajuliano dengan NRP 5017251032. Di sini kita akan melakukan penugasan ETS komputasi geofisika ya. Di sini kita akan melakukan penugasan yang sudah diberikan, yaitu dengan membaca data ini, dan kita akan mencari rata-rata, standar deviasi, slope, intercept, R atau koefisien relasi, R kuadrat atau koefisien determinasi, dan nanti kita akan membuat grafiknya. Dan juga hubungan antara dengan porosity dengan depth, hubungan density dengan depth, hubungan VP dengan depth, dan juga resistivity dengan depth. Seperti yang sudah dirumuskan oleh Bapak Dharma ya. Nah, yang pertama itu dengan tugas pertama itu membaca data. Di mana kita sudah mendapatkan data ya. Nah, data tersebut, kita akan memanggil data tersebut di MATLAB. Yaitu dengan pertama kita data dengan create matrix. Nah, create matrix ini bertujuan untuk membaca file yang akan kita masukkan ya. Nah, di sini kita sudah menyimpan filenya, yaitu GeoPis dataset 70 XLSX ya. Pastikan juga file yang kita akan panggil juga sudah masuk di file MATLAB ya. Nah, yaitu dataset matrix GeoPis dataset 70 .xlsx. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, setelah itu yang kita butuhkan yaitu kita jelaskan untuk depth, porosity, dan juga density, dan juga VP maupun resistivity-nya. Yang dimana sebelumnya kita menggunakan X ya. Di sini kita akan menggunakan nama dari masing-masingnya ya. Seperti depth, porosity, density, VP, dan juga resistivity. Seperti ini. Dan jangan lupa N. Nah, untuk dari kelima data tersebut kita akan kasih keterangan dari letak mereka ya. Seperti kita contohnya pada depth ya. Data semua di kolom pertama. Nah, jadi untuk koma ya. Nah, jadi untuk depth kita terdapat pada file di kolom pertama. Nah, barisnya sampai bawah, dimana sampai 70 ya. Nah, untuk tanda titik 2 ini kita definisikan sebagai semua yang berada di kolom pertama ini ya. Kita lanjutkan. Berarti untuk seterusnya porosity, density, VP, dan resistivity mengikuti, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Kita bisa salin saja ya. Jadi kita nanti tinggal mengubah angka. Seperti ini 5, ini 4, dan ini 3. Dan seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk N. Nah, untuk N sendiri yaitu length, dimana untuk
datanya semua ya, baris banyak data. Itu di sini bisa didefinisikan dengan depth. Dimana untuk contoh saja data depth di sini ya. Jadi nanti ke bawah 70. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di sini kita bisa tambahkan ya fprintf. Jadi untuk pengertian dari n sendiri ya. Jadi fprintf yaitu di sini jumlah data yang dibaca. Ini untuk nanti untuk hasil dari jumlah data yang dibaca yaitu sama dengan n. Jadi kita akan tulis jumlah data yang dibaca nah seperti ini. Nah ini persen d n ya. Ini untuk nanti menghasilkan hasil n, n. Nah seperti ini. Nah kemudian kita akan masuk untuk looping, dimana untuk kita mencari min dan juga standar deviasi ya. Nah ini untuk menghitung min, standar deviasi dari setiap variabel kita akan menggunakan loop, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung standar deviasi dan juga min dari depth. Nah jadi di sini kita tidak perlu. Kemudian kita akan mencari porosity, sensitivity, dan resistivity. Jadi untuk depth tidak perlu ya. Jadi kita bisa mencari pertama itu statistik. Kita kasih keterangan dulu ya. Di sini tadi tidak perlu untuk pembacaan data. Nah di sini kita akan berikan untuk keterangan yaitu statistik dasar looping. Nah, bisa seperti ini saja ya. Kemudian kita pertama akan porosity dulu ya. Kita beri keterangan porosity kita tambahin saja ya. Nah yang pertama kita akan definisikan dulu sum porosity biasa dan juga yang nanti dikuadratkan, ditambah dikuadratkan. Jadi kita akan bikin sum porosity sama dengan 0. Kemudian kita akan juga bikin yang sum porosity 2 ya, kuadrat. Jadi di sini kita akan sum porosity 2 sama dengan 0 juga. Nah, kemudian kita kasih keterangan I yaitu sama dengan 1. Dimana I nanti ini untuk looping ya, untuk persyaratan kita definisikan dulu sebagai 1. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi while ya, dimana pada looping sendiri terdapat 2 perintah yaitu bisa for dan juga while, dimana kita di sini akan menggunakan while. Nah untuk while sendiri kita jadi tidak tahu batas loopingnya ya. While, nah di sini kita akan menggunakan I itu kurang dari sama dengan n ya. Nah, dimana untuk I nanti sama dengan 1 akan selalu berputar terus jika kurang dari sama dengan n di sini ya.
kemudian di sini kita akan mencari looping dulu untuk sum porosity ya, seperti ini. Pada Copilot juga sudah benar. Gimana untuk sum porosity sama dengan sum porosity plus porosity I ya. Sum porosity ditambah porosity I. Seperti ini. Kemudian sum porosity 2 yaitu sum porosity 2 ditambah porosity I dikuadratkan. Sum porosity 2 sama dengan sum porosity 2 ditambah porosity I dikuadratkan. Seperti ini. Kemudian kita kasih penjelasan mengenai I lagi, yaitu I sama dengan I plus 1 ya. Seperti ini. Kita jangan lupa di N. Ini untuk looping porosity. Kemudian di sini kita akan menuliskan rumus untuk rata-rata dari porosity dan juga standar deviasi dari porosity tersebut. Dimana untuk porosity ini kita akan menuliskan porosity bar sebagai rata-rata ya. Porosity bar sama dengan sum porosity per n. Jadi untuk jumlah porosity-nya nanti dibagi jumlah data, itu n. Kemudian kita akan mencari standar deviasi ya. Porosity STD. Itu untuk rumus standar deviasi itu square root akar ya. Sum porosity 2. Bentar, ada kesalahan. SQRT itu sum SQRT sum porosity 2. Rumusnya ya. Porosity 2 sum porosity 2 sebentar dikali n dikurangi sum porosity akar akar pangkat 2. Sepertinya iya sum porosity. Oh iya. Jadi dikalikan n kali n dikurangi sum porosity akar 2. Seperti ini. Kemudian diper n dikali n-1 seperti ini. Ini untuk standar deviasi dari porosity ya. Jadi sebentar. Kemudian setelah itu kita akan mencari untuk density dengan cara looping ya. Sama seperti yang porosity tadi nih. Namun kita akan ganti dengan density. Jadi kita bisa saja menyalin ya. Jadi kita tinggal mengubah dari tulisan porosity menjadi density.
seperti ini, density. Nah, ini untuk pemisah-pemisah ya. Nah, di sini kita aslinya sama saja seperti dengan porosity ya. Jadi kita nanti akan definisikan 0, kemudian kita akan menggunakan fungsi while. Jadi di sini kita bisa saja menyalin agar menyingkat waktu ya. Jadi sama saja, namun berbeda variabel, maka dari itu kita akan mencari lagi. Nah, seperti ini. Namun jangan lupa dirubah. Di sini sum density ya. Sum density. Di sini sum density 2. Ini sama ya untuk while-nya. Density 2 while. Di sini diganti semua. Sum density di sini untuk kursor saya lumayan bermasalah, jadi agak susah ya. Sum density E. Aduh, agak bermasalah ini untuk kursornya ya. Nah, density, aduh, sebentar. Ini juga diubah density. Diubah juga density bar. Ini kenapa ya? Density juga diubah ya. Nah, seperti ini. Density di sini sum density and sum density sum density. Nah, seperti ini. Untuk udah IN ya. Nah, sudah. Kemudian kita akan lanjut untuk VP ya.
Ini untuk kursor bermasalah jadi agak susah ya. Ini kurang tahu juga kenapa. Nah, ini untuk VP kita bisa salin lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk VP kita ubah semua. Sum VP, kemudian sum VP2. Nah, ini sudah ya. Ini sama seperti tadi untuk loopingnya. Nah, ini kita nanti sampai resistivity seperti ini. Sum VP, sum VP, VP, dan ini diganti sum VP2, diganti VP juga, diganti VP seperti ini. Kemudian density barnya diganti dengan VP bar, kemudian sum VP per n. Untuk rata-rata standar deviasinya kita ganti P, density-nya kita ganti VP2 sum VP seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Kemudian kita lanjut untuk yang resistivity. Kita beri resistivity. Nah, ini bisa kita salin lagi ya. Nah, tadi bisa dilihat ya, kursornya lumayan bermasalah di sini. Resistivity kita akan salin lagi. Nah, kemudian kita akan mengubah ya seperti ini. Namun kita bisa ubah untuk sumnya, kita persingkat, kita menjadi sum res ya. Namun tetap untuk yang I kita akan tulis lengkap. Sum res, kemudian sum res untuk resistivity ya, sum res 2. Nah, sama untuk while-nya masih sama, sumnya kita ganti. Nah, di sini sum res ini sama, masih sum res. Kemudian nah untuk bagian sininya kita tetap tulis resistivity I. Itu untuk yang di atas. Kepencet sebentar. Resistivity ini kurang I-nya ya. Jangan sampai tipu sedikit karena berpengaruh ya. Sum res 2 dengan sum res 2 resistivity I pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian tetap I sama dengan I plus 1 dan N-nya kita ganti ya. Yaitu res bar
sumres, kemudian res standar deviasi sum res 2. Nah, ini sumres akar kuadrat akar 2 pangkat 2 maksudnya. Nah, sudah. Kemudian di sini kita akan untuk mencetak hasilnya ya, yaitu kita langsung fprintf saja. Ini untuk hasil looping dari, nah mulai dari yang density, mulai dari porosity hingga resistivity. Nah, mulai statistik dasar looping ini ya. Nih, mulai porosity, density, VP dan juga resistivity. Nah, di sini kita akan melakukan fprintf untuk mencetak hasil dari min dan juga standar deviasi ya. Sebentar. Jadi kita akan fprintf seperti itu. Kemudian kita pertama porosity ya. Porosity untuk hasilnya seperti ini. Min ya untuk rata-rata. Nah, kemudian kita tampilkan yaitu dengan menggunakan %.4f ya untuk menampilkan angka. Nah, setelah untuk porosity rata-rata, kemudian kita akan untuk STD yaitu standar deviasi, kita beri jarak, kita bisakan dengan garis lurus begini saja. Dan STD yaitu sama ya, %.4f untuk menampilkan angkanya. Nah, kemudian jangan lupa di N seperti ini, kemudian kita beri koma, kemudian kita tulis yang akan kita panggil nanti untuk hasilnya, yaitu porosity bar ya. Untuk tadi untuk rata-ratanya yaitu minnya ya, kita tadi tulisnya di atas dengan porosity bar, kemudian porosity STD seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan berulang ya. Kita bisa ini kenapa ya? Kenapa tidak bisa? Kursor saya bermasalah. Jadi untuk menyalin agak susah ya. Sini kita akan di sini sudah sembuh kursornya. Nah, sudah tidak bermasalah ya. Kita salin 4. Nah, ini untuk fprintf ya. Seperti ini. Nah, ini kita tinggal mengubah ini ke density, VP dan juga resistivity. Density kemudian VP ya.
Kemudian ini tadi apa? Resistivity. Seperti ini, itu masih density VB resistivity. Ya, ininya kita ubah seperti yang kita tulis di atas tadi ya, density bar dan juga density std. Nah, kemudian ini VP bar dan juga VP std, VP bar, VP std, dan yang terakhir yaitu res bar dan juga res std. Seperti ini. Nah, jadi untuk kita penugasan yang statistik dasar looping kita sudah, kemudian kita akan lanjut yaitu untuk penugasan 3, yaitu regresi linear ya. Jadi kita akan buat setelah hasil-hasil tadi ya. Sebentar, kita pastikan tidak, bisa lancar. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Yaitu regresi linear. Regresi linear ya, antar variabel. Jadi kita statistik dasar looping, kemudian ini regresi linear antar variabel. Jadi kita akan pertama kali ya, kita akan membuat untuk seperti tadi saya sudah lihat di tugas keempat. Sebentar, terhadap interpretasi nilai R, koefisien determinasi ya. Kemudian agak nge-lag teman-teman, tidak bisa ya untuk jaringan. Jadi terdapat untuk yaitu target, dimana untuk prediksi keempat variabel untuk prediksi depth di angka 800, 900 dan juga di 1000 meter. Jadi kita pertama kali yaitu kita akan menulis untuk target prediksi ya. Untuk target depth yaitu 800, 900 dan juga 1000. Kita pakai guru siku ya untuk angka. Sebentar, ini apa ini? Sebentar, performanya. Kita ini tidak perlu ya. Nanti kita akan
melakukan regresi linear untuk depth ke 4 lainnya ya. Jadi depth dengan porosity, depth dengan density, depth dengan VP, dan juga depth dengan resistivity. Sebentar. Nah, setelah itu kita bisa melakukan, kita nanti beri judul dulu ya, F dulu. Ini untuk nanti membatas target depth, dan juga ini nanti kita akan menghitung regresi linear dulu. F ya. Bisa ditulis dengan seperti ini dulu. Nah, kita beri ini regresi linear variabel lainnya terhadap depth. Regresi linear terhadap depth berarti ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa diberi ini. Nah, ini nanti untuk pembatas. Nah, baru kita di sini kita akan mencari regresi linear, yaitu depth dengan keempat lainnya. Yaitu dengan yang pertama kita akan mencari depth dengan porosity terlebih dahulu. Itu bisa kita tuliskan depth porosity. Seperti ini ya. Nah, di sini kita akan pertama seperti tadi ya, mendefinisikan menjadi 0 terlebih dahulu ya. Kita nolkan semua. Salah pencet. Itu sum depth sama dengan 0. Kemudian sum depth 2 sama dengan 0 seperti tadi ya. Definisikan 0 semua. Kemudian taruh sini saja ya. Kita sum porosity sama dengan 0. Kemudian sum porosity 2 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita buat sum keduanya, yaitu sum depth porosity. Sum yaitu untuk hubungan keduanya ya, depth porosity seperti ini, kita sama dengan 0 juga, dan kita definisikan I sebagai 1 ya. Nah, sini kita akan menggunakan while seperti tadi yang pada di atas, kita menggunakan while juga ya. Nah, seperti sabar. Nah, kita akan menggunakan while I kurang dari sama dengan N. Seperti ini. Ya, kurang lebih sama seperti tadi ya. Untuk sum depth seperti di atas. Nah, seperti ini. Sum depth yaitu ini
porosity. Nah, di sini kita akan mencari yaitu apa ya? M yaitu slope, kemudian B yaitu intercept, kemudian R yaitu atau koefisien relasi, kemudian R kuadrat yaitu koefisien relasi. Seperti yang juga dijelaskan kemarin ya, untuk koefisien relasi dan juga koefisien determinasi. Nah, seperti ini. Ini kita bisa gunakan, tapi kita akan mengetik saja. Mulai sum depth sama dengan sum depth I ya. Sum depth ditambah depth I. Seperti ini ya. Kemudian kita akan sum porosity. Sum porosity terlebih dahulu, yang porosity sama-sama yang biasa ya sumnya. Sum porosity sama ya, sum porosity ditambah porosity I. Seperti ini. Baik, kemudian kita yang sum depth 2 dan juga porosity 2. Sum depth 2 sama dengan sum depth 2 ditambah depth I di pangkat 2 atau kuadrat. Seperti ini. Kemudian sum porosity ya, seperti yang sum depth 2. Sum porosity 2 sama dengan sum porosity 2 ditambah porosity I dipangkatkan 2. Seperti ini. Kemudian sum depth porosity. Sum depth porosity, hubungan keduanya ya, yaitu sum depth porosity ditambah depth dan juga porosity I. Depth porosity ditambah depth I dikali porosity I ya. Depth I dan juga dikali dulu porosity I. Seperti ini ya. Kemudian kita akan definisikan lagi I sebagai I plus 1. Seperti ini, seperti yang tadi di atas ya sudah dijelaskan. Dan di sini kita pencet ketik N ya, karena sudah selesai untuk seperti tadi untuk di atas untuk loopingnya. Kemudian di sini kita akan memberi rumus untuk mencari yaitu slope, intercept, koefisien relasi dan juga koefisien determinasi. Kemudian sebentar ya, kita akan coba hubung wifi. Tidak ada ya, gak apa-apa lah, kita lanjut. Kemudian kita akan mencari M. Pertama itu slope. Kemudian kita akan mencari intercept atau B, kemudian R yaitu koefisien relasi, dan juga R kuadrat.
atau koefisien determinasi. Kemudian kita akan memasukkan rumus untuk slope sendiri ya. Yaitu kita akan memasukkan dengan N dikali depth porosity, N dikali sum depth porosity, kemudian dikurangi sum depth dikali sum porosity per N dikali sum depth 2 dikurangi sum depth pangkat 2. Ya, seperti itu untuk slope ya. Kita bisa tulis ya, N dikali sum depth porosity dikurangi sum depth dikali sum porosity. Seperti ini pertama ya, N dikali sum depth porosity dikurangi sum depth dikali sum porosity. Ya, kemudian per N dikali sum depth 2 dikurangi sum depth pangkat 2. Seperti ini untuk slope ya, M itu slope. Dan kita akan cari untuk interceptnya. Kita akan memasukkan rumusnya ya dengan B, yaitu sum porosity per N kemudian dikurangi slope dikali sum depth per N, yaitu kita akan tulis ya, sum porosity per N dikurangi M dikali sum depth per N. Seperti ini untuk rumus dari intercept. Kemudian kita akan untuk koefisien relasi ya, kita akan memasukkan rumus yaitu N dikali sum depth porosity N dikali sum depth porosity dikurangi sum depth dikali sum porosity, seperti ini. Kemudian per akar ya, jadi kita square root SQRT N dikali sum depth 2 dikurangi sum depth akar 2 sum depth pangkat 2 kemudian dikalikan N dikali sum porosity 2 N dikali dikurangi sum porosity sum porosity 2. Sebentar, kita cross check lagi. Sum porosity 2 dikurangi sum porosity pangkat 2. Sum porosity pangkat 2. Seperti ini. Yes, betul. Kemudian R kuadrat yaitu koefisien determinasi ya. Kita tinggal tulis R dikuadratkan. Ini. Nah, kemudian kita akan mencari hubungan
dari regresinya depth depth dengan porosity ya, dimana kita akan menggunakan fungsi if else atau fungsi percabangan, dimana untuk if else ini sendiri untuk penjelasan hubungan dari koefisien determinasi, yaitu dimana untuk hubungan regresi linear ketika mendekati 1 atau sama dengan 1 yaitu sangat kuat, ketika lebih jauh dari 1 maka lebih lemah. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi if dan juga else ya untuk menentukan hubungan koefisien determinasi untuk regresi linear, depth dan porosity. Jadi kita akan menggunakan if ya. If kita tadi juga terdapat penerangan interpretasi data. Nah, ini untuk tadi yang kita target depth ya, prediksi kedalaman. Nah, ini untuk interpretasi nilai R kuadrat. Untuk kita gunakan pada fungsi if. Untuk hubungan koefisien determinasi ya. Ini. Jadi untuk interpretasi koefisien determinasi yaitu R kuadrat kurang dari 0,3 itu sangat lemah. Jadi untuk hubungan regresi linearnya tidak signifikan. Kemudian 0,3 nih kurang dari 0,5 lebih dari atau sama dengan 0,3. Kemudian kurang dari 0,7 atau lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan tulis menggunakan fungsi if else ya. Jadi yang pertama kita tadi R2 ya. Lebih kecil dari 0,3. Hubungannya tadi kita bisa lihat yaitu sangat lemah. Sangat lemah atau tidak signifikan. Kita bisa tulis sangat lemah. Kemudian kita akan gunakan else. Nah, jadi untuk fungsi percabangan ini ya, kita bisa menggunakan if else, di mana untuk jika if ya, kita akan menggunakan else. Else ini sama dengan if, namun ini ketika banyak ya. Jadi jika R2 kurang dari 0,3 memiliki hubungan yaitu sangat lemah. Jadi kita juga bisa ketik else lagi ya. Ini sama penggunaannya jika juga R2 kurang dari 0,5. Oh iya, kita akan gunakan titik ya. Takutnya nanti membacanya koma ini merujuk ke fungsi lain. Jadi R2 kurang dari 0,5. Tadi kita akan lihat ya. Lemah. Memiliki hubungan seperti ini. Kita akan else lagi. Kita akan else lagi ya. Sebentar, kita akan pause dulu dikarenakan terdapat azan. Baik, mari kita lanjutkan.
untuk pengerjaan ETS karena sudah dijeda tadi untuk azan ya. Jadi tadi masih kita sampai di sebentar. Depth versus porosity di regresi linear antar variabel. Nah, jadi kita akan lanjutkan ya. Untuk tadi kita sampai di fungsi if dan else if. Jadi kita akan lanjutkan untuk tadi yang untuk interpretasi nilai. Jadi kita akan lanjut else if R2 kurang dari 0,7 ya. Berarti hubungan sama dengan kita lihat untuk tadi yaitu sedang ya. Sedang. Baik, selanjutnya yaitu di bawah 9 yaitu kuat ya. Else if di bawah 0,9. R2 di bawah 0,9 memiliki hubungan yakni kuat. Baik. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi else untuk selain 4 berikut ya. Jadi misalnya buat 4 berikut ya. Jadi di bawah 0,3, di bawah 0,4, 0,5, di bawah 0,7, 0,9. Jadi selain perintah 4 ini kita akan menggunakan else ya. Jadi langsung saja else. Jadi di luar, jadi bisa saja 1, bisa saja 1,1 atau berapapun. Berarti hubungan sangat kuat. Diutamakan pada 1 ya. Seperti ini, baik. Nah, baru kita bisa N. Nah, ini untuk fungsi percabangan ya, untuk if dan else if else. Kemudian dari hasil perhitungan berikut ya, kita akan dari rumus MBR dan R kuadrat. Nah, di sini kita akan F' ya untuk menampilkan hasil dari perumusan tersebut. Jadi kita akan F', kita akan beri judul dulu yakni depth versus porosity. Seperti berikut. Nah, seperti berikut ya, F' and depth versus porosity. Kemudian kita akan mencetak menggunakan F' yaitu slope, intercept ya. Bisa saja menggunakan seperti copilot, tapi kita akan sendiri-sendiri ya. Untuk hasilnya nanti F' slope dengan satuan M ya, ini kita akan untuk menampilkan ya seperti biasa persen titik 4F per N kita M untuk slope. Baik, kemudian kita akan ngeprint untuk intercept ya.
intercept yaitu B sama dengan persen titik 4F N seperti atasnya B panggil, kemudian kita F' yang terakhir yaitu R yaitu koefisien relasi, kemudian R kuadrat dan juga hubungan yaitu dari fungsi percabangan tadi itu ya. F' yaitu ini nama R sama dengan persen 4F, kemudian yakni kita R2 nya ya, R2 sama dengan persen titik 4F persen titik 4F, kemudian seperti ini kita persen S per N ya, S per N. Nah kemudian kita panggil yaitu R2 dan juga hubungan seperti ini. Nah kemudian kita akan menggunakan 4J untuk target depth ya. 4J 1 length seperti tadi ya, target depth yang sudah di atas, 1 length target depth seperti itu. Nah ini untuk target prediksi untuk penugasan yaitu kita bisa menggunakan pred ya untuk prediksi, yaitu M dikali target depth J kita tambah dengan B. Nah seperti ini untuk target ya, F' prediksi. Ini kita untuk menampilkan prediksi porosity pada ini ya, dan juga pada persen titik 0F M sama dengan titik 4F N seperti ini. Kemudian target depth dan juga prediksi. Target depth J, kemudian kita panggil beratnya seperti ini. Iya, kemudian kita N saja. Nah ini untuk target nanti ya, kita N. Kemudian untuk kita akan membuat grafik ya pengaruhnya ya, itu kita dengan figur kita plot, kita tuliskan untuk depth porosity RO kemudian marker face color
marker untuk pewarnaan ya, marker face color, koma R seperti ini. Nah, selanjutnya hold on ya untuk mengaktifkan. Hold on. Kemudian kita akan memplotkan. Jadi untuk min depth, max depth, dan juga X label, Y label, dan lain-lainnya. Jadi untuk plotnya itu min depth, max depth. Seperti ini. Jadi koma M dikali min depth plus B M dikali max depth plus B depth plus B. Nah, seperti ini. Kemudian kita koma B, kemudian line width ya, jangan lupa untuk pengarisan line width, kemudian kita beri 2 seperti ini. Nah, dan kita akan memberikan nama pada sumbu X dan sumbu Y dengan cara X label, yaitu F kemudian Y label porosity, Y label porosity ya. Setelah itu kita berikan judul untuk figurnya nanti, yaitu depth versus porosity ya, hubungan depth dan juga porosity. Kemudian kita kasih legend ya, keterangan untuk data, fitline, location, dan short X. Legend yaitu data, koma fitline ya, fitline, kemudian location, kemudian short X, seperti ini. Kemudian kita grid on kan, grid on. Nah, seperti ini. Begini untuk pemplotan figur ya. Nah, jadi kita akan mencari hubungan dari 4 variabel tersebut terhadap depth. Jadi kita sudah menyelesaikan satu, yaitu versus porosity ya. Jadi mulai depth, mulai dari 6 ini depth versus porosity seperti ini ya, sampai dengan fotonya. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan depth versus density. Jadi kurang lebih sama, hanya kita akan mengganti depth dengan juga density ya, sampai seterusnya hingga depth versus resistivity. Jadi kita akan, untuk mempersingkat waktu, kita akan kopas-kopas dari ini ya.
kita hanya nanti mengganti saja. Baik, yaitu depth versus density. Depth versus density ya. Nah, jadi kita karena sama ya, kita bisa kopas saja. Seperti ini. Kita akan agar cepat menyikat waktu seperti ini sampai grid on. Baik. Sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian, nah seperti ini karena sudah jadi ya. Nah, ini kita ganti semua. Depth versus density. Sum density-nya density 2 density. Sini density 2 sub depth density. Seperti ini. While sum depth sum density di sini ya. Sum density di sini. Sum density kita hanya mengubah-ubah ya. Depth-nya masih sama. Di sini density 2 sum density 2 density. Kemudian di sini kita kan sum depth density ya. Sum depth density dan juga depth dikali density. Nah, setelah itu kita I sama dengan kan I plus 1. Seperti di atas. Kemudian kita akan mengganti lagi ya slope ini M dengan depth density. Jangan sampai ada typo sedikit pun ya. Sum density. Sebentar. Di sini terdapat salah ya. Di slope-nya. Oh, di sini dikali. Berarti di atas tadi kita lihat dulu ya. Untuk yang di A. Nah, juga terdapat salah ya. Untung kita lanjutkan. Sum depth density oke. And sub depth density sum density 2 oke. Dan sub porosity kita ganti dengan sum density sum depth and sum depth density sum depth density lagi density sum depth density 2 density. Seperti ini ya. Hubungan tetap sama. Di sini kita ganti judul ya. Depth versus density-nya ini. Slope intercept hubungan sama. Target depth prediksi density. For J ya.
ada sama. Untuk figur juga diganti lagi ya, plot depth, density seperti ini, plot on, plot min depth, max depth, min depth masih sama. Di sini density, yaitu dengan satuan tadi di YouTube yaitu G per cc. Seperti ini. Titelnya itu depth versus density. Kemudian tetap sama. Nah, selesai ya. Jadi seperti itu depth, density. Nah, seperti ini. Depth. Nah, kita akan terus ya. Sekarang kita depth versus VP. Yaitu C depth versus VP. Kita langsung saja yang di atas tadi. Nah, depth versus VP kita ganti semua ya. Sum VP. Kemudian sum VP 2. Kemudian depth VP ya. Baik, seperti ini. Kemudian while seperti tadi masih sama, sum depth, sum VP-nya diganti ya. Sum VP, sum VP, porosity juga diganti menjadi VPE. Sum VP 2 di sini. VP 2 sum 2 ya. Sum depth VP, sum depth VP ditambah depth dikali VPE. Kemudian di sini di slope-nya depth VP, sum depth, sum VP, sum VP n dikali sum depth 2 n sum VP, sum depth n. Kemudian koefisien relasinya net VP, sum depth, sum VP, square root. Nah, posisi VP 2 dan juga sum VP pangkat 2. Seperti itu. Masih sama untuk ininya. Nah, ini depth versus VP. Kemudian masih sama intercept, hubungan target depth masih sama, prediksi VP ya di sini. Prediksi VP, target depth, figur plot VP masih sama. Plot min max depth, min depth. Di sini Y label
VP ya, atau kita velocity. Namun untuk karena nge-lag, untuk satuannya tadi kita bisa lihat di awal. Bentar. km per s gelombang pi. Velocity pi ya, km per s. Seperti itu sudah titel depth versus VP. Nah sudah. Nah yang terakhir, langkah terakhir ya, yakni D yang terakhir, yakni depth versus resistivity. Seperti ini. Langsung saja kita ganti semua ya. Sum depth. Tadi kita singkat ya. Jadi kita mengikuti saja, yaitu sumRes. Kemudian sumRes 2. Depres. Terlalu kencang. Nah, sudah dinolkan semua. Sum depth. Nah, di sini kita ganti sumRes ya. Sumres resistivity tetap kemudian sumres 2 di sini sumres 2 namun tetap resistivity. Sum depth depth kali resistivity dvt. Nah seperti ini sudah sama. And depres sum depth sumres n dikali sumres per n sum depth dikali sumres. Square root depth di sini diganti juga. Sumres 2 ini sumres pangkat 2 dan R tetap ya, LCF hubungan tetap depth versus resistivity dvt. Slope intercept masih tetap. Prediksi resistivity Nah
figur resistivity hold on, tetap that resistivity yakni untuk satuan ohm ya. Kemudian titelnya D versus resistivity. Akhirnya baik, kita akan coba run, namun kita akan save dulu ya. Ini kita akan ETS fix tes 2, dan kita akan simpan di nah di sini sudah. Nah di sini ya. Nah di sini sudah muncul untuk semua figur. Sebentar, terdapat sepertinya kesalahan ya. Kita lihat dulu di bagian command window. Berikut hasil dari command window ya. Nah seperti ini. Nah jumlah data yang dibaca. Nah berikut merupakan min. Bentar, di density terdapat kesalahan sepertinya dikarenakan hasilnya 0 ya. Sum density 2 0. Sum density 2. Oh ya. Di sini terdapat masih belum diganti. Sum density 2, density bar, sum density. Kita coba run ulang. Untuk foto kita sabar dulu. Untuk perintahnya mungkin terdapat salah ya. Jadi seperti ini ya. Baik, sebentar. Nah, baik. Sebentar. Baik, kembali lagi. Nah, ini untuk tadi ya. Kita akan coba bersihkan dulu. Nah, jadi kita akan run ulang ya. Baik, seperti ini. Nah, di sini sudah benar untuk figur-figurnya, untuk garisnya ya. Nah, jadi kita akan lihat hasilnya di command window dulu. Yakni jumlah yang dibaca terdapat 70 ya. Untuk min dari porosity terdapat 19, kemudian standar deviasinya 6. Dan dari density terdapat min seperti berikut ya. Nah, kemudian terdapat depth versus porosity di mana slope-nya min 0,029, intercept tersebut. Nah, dengan R2 yaitu koefisien determinasi yaitu sangat kuat, di mana ketika R kuadrat mendekati 1 untuk data yang atau hubungan dari
hubungan dari depth dan juga porosity yakni sangat kuat, di mana datanya yaitu benar, yaitu mendekati 1 ya, yaitu 0,9862. Kemudian terdapat density dan slope seperti itu, intercept yakni dengan R kuadrat ataupun yaitu koefisien determinasi sangat kuat 0,97 ya, mendekati 1, di mana pada pertemuan kemarin pada saat tugas komputasi 7 untuk mencari R kuadrat, yaitu ketika mendekati 1 maka data yang disajikan yaitu sangat kuat, mendekati benar. Kemudian depth versus density sudah, yaitu depth versus VB, velocity P, di mana juga sangat kuat sekali ya, di mana 0,99 untuk R kuadratnya. Dan kemudian depth versus resistivity, R kuadratnya 0,98,03 dan juga sangat kuat. Dan juga prediksi dari masing-masing, yaitu untuk prediksi porosity pada 800, 900 dan 1000 seperti berikut. Untuk density 800, 900, 1000 sebagai berikut. Dan juga VP pada ketinggian tersebut 800, 900 dan 1000, dan juga resistivity pada ketinggian tersebut. Dan juga kita akan melihat figurnya ya. Nah, berikut merupakan depth versus porosity, di mana untuk grafiknya itu turun ya untuk datanya. Kemudian pada depth versus density untuk grafiknya sendiri naik ya. Kemudian pada figur 3 naik juga depth versus VP. Dan yang terakhir depth versus resistivity, data menunjukkan turun. Baik, sekian dari saya, Arfian Rama Juliano. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan maupun kekurangan saya dalam pengerjaan penugasan ETS pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.